Harapan saya semoga proses pemungutan suara tahun ini adalah cerminan dari kebanggaan dan persatuan kita sebagai masyarakat. Dan harapan juga saya mengajak untuk semua warga masyarakat agar di dalam adanya perbedaan pendapat itu tidak adanya saling konflik di antara masyarakat satu dengan yang lain. Terus saya ingin menginginkan juga bahwa setiap suara kita memiliki dampak besar untuk menentukan arah masa depan negara ini. Jadi oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga kehormatan dan integrasi proses pemilihan di tahun ini. Ya, harapan kita yang secara umum yang untuk mewakili dari masyarakat itu sendiri, ya salah satu poinnya karena saat ini kan kita sudah melihat di beberapa waktu yang lalu tentang kandidat para calon presiden termasuk DPR dan seterusnya, apakah dia DPD RI, kota dan seterusnya. Ya tentu mereka di sini memiliki visi misi yang cukup berbeda. Namun yang menjadi acuan kita atau harapan kita yang paling inti sebenarnya adalah bagaimana kita berharap supaya agar semua yang mereka tawarkan dari program-program yang ada itu bisa mewakili daripada kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya, itu yang paling utama. Ya di sisi lain dari pemilu ini kita berharap ke depannya juga agar tetap kondusif dalam arti negara kita selalu dalam keadaan aman. Ya, tentu yang terakhir mungkin ya kita berharap juga supaya masyarakat memiliki kesejahteraan atau tingkat kesejahteraan yang cukup signifikan. Saya berharap di pemilu tahun ini tentunya apalagi kami sebagai penyelenggara pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan amanah yang kami diberikan. Harapannya tentunya akan berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan tanpa ada gangguan sama sekali. Kami sudah mengantisipasi yang pertama dari daftar kedatangan pemilih. Di surat C pemberitahuan kami sudah menyampaikan waktu-waktu, jadi kami mengorganisir lebih awal bagaimana kedatangan mereka. Jadi di C pemberitahuan itu kita sudah jadwal, ada yang di jam 8, ada yang di jam 8.30, ada yang di jam 9, ada yang di jam 10. Jadi kita mengantisipasinya melalui itu supaya memudahkan mobilisasi pemilih tidak secara langsung berdatangan. Jadi ada alur mereka datang, kami persilakan langsung memilih. Kemudian setelah memilih mungkin langsung pulang, keluar, dan alurnya seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya mengharapkan pemilu ini dilaksanakan bukan hanya mau 1 putaran, mau 2 putaran, ya itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Ya. Pada dasarnya ketika pemilihan mereka memilih 1 atau 2, ya kami sebagai penyelenggara selalu siap jika kami diperlukan oleh negara. Kami berharapkan yang pertama tentunya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Harapan-harapan dari visi misi yang mereka sudah sampaikan pada saat mungkin mempublikasikan kepada masyarakat, kami berharap itu semua ditunaikan pada saat mereka sudah berhasil menjadi entah itu mungkin wakil rakyat ataupun jadi presiden. Kalau harapan saya semoga tahun ini berjalan dengan lancar, terus sesuai ekspektasi masyarakat, tidak ada kecurangan, semoga amanah semuanya. Kalau saya berjalan aman, tertib, damai tentunya, itu saja dari saya. Kalau harapan dari saya semoga berjalan dengan baik, lancar, dan aman. Semoga yang terpilih menjalankan amanahnya dengan baik, menjalankan visi misi yang mereka sebutkan sebelum terpilih menjadi caleg. Semoga siapapun nanti yang terpilih jadi presiden dapat bertanggung jawab lebih baik lagi dari presiden sebelumnya, visi misinya terjalankan, itu saja. Kalau harapan saya semoga yang terpilih dapat menjalankan visi misinya dengan sebaik mungkin. Semoga memperbagus Kendari, Menjalankan amanah. Semoga supaya Kendari nanti menjadi lebih maju dan lebih bagus dari kota lain. Kami berharap kami anggota KPPS ini pada saat kami sudah membagikan surat C pemberitahuan itu, kami berharap masyarakat antusias untuk memberikan suaranya. Dan kami berharap ketika itu kami selalu mengimbau kepada masyarakat pada saat memilih itu memang harus hati-hati, karena kalau lebih dari coblosan lebih dari 1, besar kemungkinan untuk batal ada. Jadi kami berharap kalau memang
Karena nama itu tidak terlalu besar. Setiap nama-nama itu tidak terlalu besar dia punya kotak. Jadi memang dia harus kalau bisa dia checklist ke nama. Karena kalau dia tusuknya ke garis itu bisa mengambil 2 orang. Jadi alangkah baiknya kalau dia tusuk nama pas di namanya. Jadi sudah pasti itu. Terus kalau orang ya orangnya seperti anggota DPD dengan presiden. Harapan kami ya semoga apa yang kami lakukan ini dan laksanakan ini memang harus bisa berjalan dengan bagus, dan ya kalau bisa berharap inilah yang terbaik. Karena sentral dalam pemilu itu adalah KPPS. Jadi kalau kami harus bekerja baik supaya bisa sukses perjalanan ini barang. Baik kami sebagai anggota KPPS dan mungkin masyarakat yang ada, kami berharap siapapun yang terpilih itu bisa mensejahterakan masyarakat. Dan apa yang mereka sudah programkan itu saya kira mungkin bisa terlaksana dengan baik. Karena kalau program mereka yang ada artinya 3 calon artinya kalau presiden 3 calon ini programnya mereka bagus semua untuk mensejahterakan masyarakat. Kami berharap siapapun yang terpilih, kami berharap itu bisa terlaksana dengan baik. Harapan itu saja, mudah-mudahan kalau siapa saja yang menjabat ke depan ini dia bisa usahakan kita bagaimana caranya supaya kita kami diangkat. Harapan saya siapa saja yang menjabat ke depan ini mudah-mudahan kami bisa diangkat, bagaimana diusahakan, diupayakan. Karena kita ini saya honorkan di DLHK sejak 2003 Pak, sampai sekarang belum terangkat. Hanya janji-janji ke-1 selesai, ke-2 selesai. Katanya mau K3 lagi, saya bilang, K3 saya bilang, K12 kalian. Maka tidak ada ini harapan. Oh, ujung-ujungnya katanya P3K lagi, setara dengan gajinya PNS. Tidak ada juga sampai sekarang, malah yang diurus cuma kesehatan sama guru pendidikan kan. Orang-orang yang lain itu di DLHK tidak ada. Sama sekali biar 1 tidak ada yang terangkat. Harapan ke depan dia pemerintah dia memperhatikan yang orang-orang yang kurang mampu. Iya, ada memang selama ini ada bantuan-bantuan berupa PKH, bantuan beras di kelurahan, tapi saya tidak dapat sampai saat ini. Hanya juga pemerintah tergantung RT-nya mungkin Pak. Dia perhatikan dulu keluarganya, iya. Dia utamakan keluarga begitu. Jadi ke depan ini mudah-mudahan dilihat. Jangan dilihat saja bilang bagus rumahnya, mungkin bagus rumahnya karena ada usahanya. Iya. DPR harapan iya dia perjuangkan juga masyarakat Sulawesi Tenggara atau iya siapapun yang terpilih harus dia utamakan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat umpamanya masalah biaya sembako, 5 bahan pokok dengan bantuan juga bahan bakar juga. Iya. Harapan saya di pemilu 2024 ini semoga terlaksana dengan baik, terus berjalan lancar. Terus sehingga masyarakat mendapatkan terjamin keselamatannya saat melaksanakan pemilu tahun 2024 ini. Harga-harga sembako atau semoga semakin terjangkau. Kalau UMKM di Indonesia ini lebih berkembang kayak maju, mudah-mudahan ada lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lain juga. Presiden yang terpilih nanti semoga menjalankan amanah dengan baik, tugas-tugas yang baik. Kalau harapan bagi pribadi mewakili masyarakat itu banyak. Minimal beberapa visi misi yang mereka kemukakan itu bisa dijalankan terus-menerus ya, berkesinambungan nantinya. Walaupun dulu pernah berjanji, sekarang pun
sebaiknya diteruskan gitu. Jadi saling tidak ada permusuhan, walaupun ini suatu pemilihan ya tidak ada permusuhan, tapi saling melengkapi gitu. Jadi semua pemimpin baik dari kabupaten, kota maupun provinsi dan presiden semoga mendapat yang terbaik. Semuanya sudah baik dan dapat terbaik dan bisa menjalankan roda-roda pemerintahan yang bermasyarakat gitu. Jadi masyarakat pun bisa merasakan sesuai dengan pengamalan Pancasila, minimal semua itu bisa berjalan dengan baik. Harapan pasti muluk-muluk ya, tapi terkait dengan proses kan ada. Kita harus menyadari proses, sehingga proses ini harus dikembangkan. Mana yang kurang itu harus ditutupi dan dilengkapi gitu, diperbaiki, dievaluasi apa yang kurang, jadi bisa terjadi peningkatan yang nantinya cukup signifikan gitu. Saya yakin ke depan 5 tahun ke depan Indonesia semakin maju. Kita berada di negara yang berkembang, sudah mulai ke modernitasnya itu mulai bagus.